Inspirasi buat teman-teman aja yang mungkin ya ini sampai sekarang kok masih di sosial kayak gitu loh. Masih kerentet hatinya untuk berjiwa sosial. Padahal banyak komunitas yang di Malang itu yang mereka itu anggotanya malah mahasiswa yang mereka itu kerjanya masih belum jelas, terus mereka masih bingung kesana kesini, skripsi dan lain. Tapi mereka juga punya jiwa sosialnya juga ada kayak gitu loh. Terus mereka juga pengen gerak, tapi suatu saat kan mereka juga bingung pas di posisi mereka itu pilihannya ketika ya kan menghadapi kehidupan yang semestinya. Nah itu gimana loh? Halo Malam Podcast, kembali lagi. Hari ini harinya nggak jelas ya, berarti syutingnya biasanya macam-macam pokoknya syuting. Yo, oke, hari ini kita kedatangan dua orang asik, mentalis sih kayak ini. Sulapan kayak ini. Oke, terbang. Oh, ternyata tidak. Kita kedatangan sebuah komunitas yang ada di Malang. Mungkin di Indonesia juga ada, wah asik. Itu namanya tuh KSK. Waduh, ini sama beliau ini, beliau sama Sam sama Mbak Sik. Bukan okay. Kam ya? Kam. Kenapa kok Kam? Datang lagi. Sam Mbak Kam. Oh iya, lah dibalik kan? Yeah. Oh iya. Kam Mbak. Kok Kam? Oke, mungkin bisa kenalan dulu sama Mbak Ana. Mbak Ana. Halo Mbak Ana. Waduh. Halo juga. Halo. Sama Sam Clower. Sam Clower. Ki Sam Clower aja. Sam Clower. Oke. Aku lihat nyeluk kan enak dulu. Yo, enak. Itu kan lebih tua, ini yang lebih muda. Saya Wah, lebih muda lah kita. Jiwa. Oke, kita akan membahas tentang KSK. Apa sih itu KSK dan geraknya di mana sih KSK? Seperti apa sih itu KSK? Kita akan mengulik-ngulik tentang hal itu bersama core of the core. Ahlinya ahli. Oke, mungkin kita akan sedikit ceritalah tentang profil KSK itu seperti apa. Mungkin dari beliau ini ada beliau mana gak oleh aku divisi meneh kok dari Sam sama Kam. Asik. Oke, silakan ceritalah sedikit tentang KSK itu seperti apa, terus kenapa kok harus ada KSK, kenapa enggak KSP kah, apakah kok banyak nama KPR ya. Silakan dari Mbak Ana. Jadi KSK itu adalah singkatan dari Komunitas Sosial dan Kemanusiaan. Jadi biar mengingatnya tidak terlalu panjang, disingkat KSK. Ditambahin Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena di logo KSK ada warna merah dan putih. Jadi disinkronkan. Jadi selain tinggal di Indonesia juga sama menunjukkan bahwa kita ini tinggal di Indonesia. Walaupun anggota KSK itu tersebar di mana-mana. Dari Pulau W sampai Pulau S. Mundur. Jadi gitu ya. Jadi KSK itu diambil dari logonya juga ada Indonesianya. Selain mereka tinggal di Indonesia, mereka juga bergeraknya di bidang apa aja Mbak kalau boleh tahu? Mungkin Masnya atau Mbaknya? Samnya di bidang sosial, kemanusiaan dan media. Oh, jadi ada 3 bidang yang mereka gerakan, yaitu sosial, media sama kemanusiaan. Kenapa kok harus di sosial? Kenapa harus di kemanusiaan? Kenapa harus di media? Padahal banyak bidang-bidang lain yang mungkin ono cari masih mau otomotif, musik, kuliner, pertanian, kelautan. Ini promosi apa ya? Aduh. Oke. Kenapa kok harus di sosial? Soalnya kan banyak bidang yang lain yang mungkin bisa digerakkan kayak gitu. Jadi dulu itu awalnya memilih bidang sosial kemanusiaan itu kan berawal dulu saya itu inginnya menggerakkan anak-anak muda di kampung di tingkat RT RW. Cuman gerakan saya waktu itu terhalang kalau di tingkat seperti itu kan. Saya takutnya nanti tidak bisa saya ajak keluar atau gimana karena ini menyangkut nama institusi atau apa gitu ya. Jadi saya buat umum
biar saya gerakannya biar bisa meluas juga. Jadi saya memilih sosial karena memang itu tadi terinspirasi di tetangga. Terus kalau ke desa-desa inspirasinya itu butuh bantuan dari sosial itu. Nah, kemanusiaannya kita kolaborasi jika ada kegiatan-kegiatan yang bersifat kolaborasi kebencanaan itu tadi. Semacam seperti bencana kemarin itu. Gitu. Oh iya, kita juga ngucapin betul lah. Aduh, takbiran si pajak bos. Jadi ngucapin kita juga turut untuk yang kena bencana yang di Dampit itu tetap diberi ketabahan, tetap semangat, kalian bisa, dan teman-teman relawan yang di sana tetap semangat teman-teman untuk yang di sana, semoga ditabahkan lah yang kena bencana kayak gitu. Amin. Mungkin KSK juga bergerak di sana? Ada ya? Kemarin sudah memantau karena tim karena tim kita kan juga ada yang di daerah sana. Jadi di sana memantau di sana, yang di sini saya memantau untuk donasinya. Penggalangan dana. Jadi saling bekerja di sana, bekerja di lapangan, kita bekerjanya di mengumpulkan donasinya. Bagi tugas lah. Asik. Kalau masnya ini bagi apa ya mas? Bagi apa ya? Bagi zakat. Badan ambil zakat saya ini. Asik. Oke. Jadi selain KSK bergerak di 3 bagian hal itu, jadi yang asik itu beliau ini terinspirasi dari tetangganya. Kalau boleh tahu background dari tetangga tadi seperti apa sih Mbak? Kok sampai kok terinspirasi banget tuh? Jadi saya itu bergerak di sosial kan sejak SMP. Sejak SMP itu sudah terlibat di bidang organisasi sosial, yaitu di Karang Taruna. Gitu. Biasanya kan kalau di kampung-kampung RT RW itu kan ada itu kumpulan Karang Taruna. Ya. Itu sejak SMP saya sudah terlibat di bidang sudah terjun di sosial seperti itu sampai SMA, sampai saya bekerja masih tetap bergelut di bidang sosial itu sampai sekarang. sampai sekarang fokusnya di KSK. Jadi itu kalau boleh tahu mulai tahun berapa? Tahun berapa ya SMP aku umur piro ya? 93. tahun 90-an berapa itu sudah sampai dari RW ini mewakili tingkat kecamatan. Kalau ada kegiatan-kegiatan gitu. Di sekolah pun juga begitu, ada bidang-bidang sosial juga. Jadi memang sudah berjiwa sosial sejak SMP. Tanamkan jiwa sosial sejak dini. Terus tiba-tiba kok Mas Sam Lor kenal di KSK atau mungkin kenal sudah sejak SMP wis jiwanya pada sosialita. Kalau itu ceritanya begini. Mas gimana? Gila sih syutingnya lah. Cerita zaman biyen. Cinta Andin yo. Itu kata cinta ya. Aku interview Mas Alam Mbak Andin. Oke, gimana Mas? Jadi waktu itu ada komunitas terbesar Facebook di Malang ya. Namanya Dit gitu ya. Jadi di situ ada orang itu salah satu admin, mungkin dia tuh posting nolong orang sakit, nolong bencana alam, nolong ini, sampai mau beli ambulan, mengumpulkan donatur gitu ya. Nah, kebetulan saya termasuk donatur tetap waktu itu. Nah, terus berjalannya waktu, ternyata kok orang yang posting itu kasus gitu loh dari grup itu. Ternyata banyak yang ketipu, ternyata dia tuh dipakai sendiri uangnya. Jadi ada yang kayak Akhirnya
Saya waktu itu kan punya usaha kuliner, namanya logonya gede, KSK gitu kan. KSK, oh. Kedai Sunflower di Sawah Jajar. Dan semua menunya KSK namanya. Ya. Ketika itu dia masih pakai nama SHS, saya hanya amati aja karena barusan sakit hati ya dengan pelaku sosial itu. Oh macake koyo malah nolong ini uang ini. Ternyata dimakan sendiri uangnya. Terus ini masih pakai ini nama SHS itu saya masih pantau aja. Boleh tahu SHS? SHS itu bahasa Inggris ternyata sebelum Inggrisnya dari KSK. Oh. Apa Society Human Social Society. Human Society. Human Society. Nah, itu. Akhirnya ketika dia merubah logonya KSK besar, saya mulai tertarik ini loh. KSK ini. Nyambung ini. Ya kan? Bahkan termasuk nama Facebook saya juga KSK. Flower sabun keju gitu namanya. Flower sabun keju. Ya. Oke. Tak amati gitu. Kok ini menarik gitu loh. Menarik. Akhirnya ya udah saya donasi segitu di situ. Akhirnya jadi yang sempat kecewa karena itu tadi itu padahal membernya banyak loh. Paling gede saya lihat komunitas Facebook yang paling gede di situ. Tapi di mana? Nggak tahu. Setelah itu ada kayak adminnya itu galang dana ya saya sudah nggak tertarik lagi gitu di grup itu karena sudah sakit hati kan. Nah, ketika ketemu Mbak Ana ini masih pakai nama SHS, saya juga masih gini aja, masih miring aja. Oh iya. Ketika dia pakai logo KSK itu, wah ini kan cocok ini. Jadi dilihat logonya aja cocok, terus bisa kenalnya Japrian dulu atau? Ya Japrian dulu awalnya. Terus kapan kita ketemu pertama itu? Ketemu pertama acara apa ya? Oh itu penyaluran donasi untuk bencana Sulawesi. Oh iya. Sulawesi sama Denpom. Oh ya. Enggak, di situ yang Taman Indi itu loh. Yang mau apa itu mau? Oh iya, bahas itu. Oh iya. Iya, bahas itu. Gimana itu gimana? Ya, ini, ternyata dia punya ini YouTube-nya KSK itu. Subscribernya juga lumayan. Oh, boleh lah. Subscribe juga YouTube-nya KSK, Bro. Like, share. Jadi itu pertama ketemu di itu ya, bahas YouTube itu ya. Iya, YouTube itu awal ketemu ya. Tapi sebelumnya sudah ketemu. chattingan, sudah menjadi sudah menjadi donaturnya KSK. Jadi Sunflower ini alhamdulillah udah lama jadi donaturnya buat KSK kayak gitu ya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan asik yang selama ini KSK lakukan. Itu salah satunya mungkin ya dari donaturnya Sunflower kayak gitu ya. Atau gimana? Mungkin kalau saya salah omong ini bisa digarisbawahi atau enggak, jadi sebelumnya kan tidak melirik SHS. Tidak melirik ini aja ya. Oh, SHS. Sekolah Hotel Surabaya. Oh iya. Wis tutup nang Banten. Iya, tutup. Jadi pandangannya ditutup. Tapi setelah dari SHS hijrah ke KSK, kebetulan beliau juga punya usaha namanya juga KSK. Otomatis kan sama kayak Flower Kedai Sunflower. Kedai Sunflower. Kan KSK juga karena di situ tuh saya juga sempat kaget waktu itu. Kalau beliaunya punya usaha namanya juga KSK. Loh, aku ya duwe komunitas jenenge KSK. Loh, kok kita nyambung. Akhirnya beliau donasi di KSK dengan berjalannya waktu, akhirnya ternyata beliau waktu itu tinggal di Lamongan. Oh, masih di Lamongan ya? Di Lamongan ya? Enggak, di Surabaya. 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 Masih di Surabaya. Masih di Surabaya. Jadi beliau posisi mendonasikan itu posisinya masih di luar kota. Saya kira kan di Malang, ternyata sudah pindah Surabaya. Jadi di sana kerja di BUMN, masih di Mandiri. Masih di Mandiri.
itu akhirnya dengan berjalannya waktu menjadi donaturnya tetap KSK, akhirnya mungkin beliaunya kepingin ketemu ya. Kepingin ketemu, akhirnya ketemu di Taman Indi, beliau sama istrinya. Akhirnya kita kenalan sama istrinya beliau. Oh, kenal baik sekali sampai sekarang. Ternyata dari nama KSK, akhirnya dari saya hijrah dengan nama KSK, beliau melirik akhirnya berdonasi itu sampai saya menjadikan beliau pembinanya KSK sekarang ini. Dewan Pertimbangan Agung ya. Ahli tali temali yang harus temali. Kan ini kode. Karena kan KSK juga tidak punya kendaraan ya. Beliau kan punya. Jadi iso nunut lah. Kalau ada kegiatan bersifat besar gitu, nunut Pak, kapan mulai ke Malang? Boleh lah. Itu. Atau mungkin kalau setelah kegiatan bisa mampir ke KSK yang kuliner itu. Kuliner. Jadi saya juga waktu itu memang kenalnya di dunia maya ya. Beliau ternyata juga punya usaha KSK, namanya juga sama. Akhirnya kita klop, kita jalan. Kadang saya juga sharing ke beliau tentang kegiatan sosial ini. Terus beliau juga ngasih support. Terus saya kadang butuh armada juga kalau untuk pengiriman dalam jumlah besar. Kebetulan jadi ngepasno beliau ada jadwal pulang ke Malang kapan gitu. Jadi saling ngepas no. Kalau boleh tahu Samplor ini juga suka touring ya, soalnya kalau ada paket yang besar terus pengirimannya kayak itu kan biasanya kemana-kemana sering nanti. Suka touring. Surat touring. Tidak hanya touring, karena beliau juga ini flying. Komunitas apa itu mobil sama ini musik ini. Asik. Ini juga kadang tanggapan penyanyi. Jiwa sosialnya, jiwa seni, jiwa semuanya ada ini. Ada. Bisa dibedain. Ya operasi wis Mas. Lampu bedah ya. Jadi itu cerita dari profil dan sejarah dari KSK. Mungkin ada yang ditambahkan, mungkin ada yang belum tersampaikan. Apa itu ya yang belum disampaikan? Mungkin dari sejarahnya tadi kan udah cerita tentang gimana asalnya KSK dan lain sebagainya. Pekerjaan. Oh iya, ini profil pekerjaan mereka. Pekerjaan. Soalnya kan dari harus dulu. tahu. Jadi ini banyak teman-teman yang mungkin banyak kan yang di sini itu kayak ada komunitas yang baru, mungkin yang rilisnya itu anak-anak kuliahan kayak gitu kan masih bingung. Aku bingung ambil uripku lho, aku ngurusi uripe wong aku. Kayak gitu kan. Mungkin sedikit kisah lah cerita tentang kenapa kok kalian juga mau bidang sosial dan sampai menikah sampai udah kerja tapi tetap jiwanya sosialnya tuh masih dikembangkan kayak gitu. Dari mana? Dari saya apa dari Pak saja. Apa tadi pertanyaannya? Sampai ini aja. Inspirasi buat teman-teman aja yang mungkin ya. Ini sampai sekarang kok masih di sosial kayak gitu loh. Oh. Masih kerentet hatinya untuk berjiwa sosial. Padahal banyak komunitas yang di Malang itu yang mereka itu anggotanya malah mahasiswa yang mereka itu kerjanya masih belum jelas, terus mereka masih bingung kesana kesini, skripsi dan lain. Tapi mereka juga punya jiwa sosialnya juga ada kayak gitu. Terus mereka juga pengen gerak, tapi suatu saat kan mereka juga bingung. Pas di posisi mereka itu pilihannya ketika ya kan menghadapi kehidupan yang semestinya. Nah itu gimana loh? Sedangkan yang kalian aja wis mulai toko SMP, SMA wis sampai saiki wis paling cicit-cicit tuh, jiwa sosial tuh. Dan tetap KSK bos tuh. KSK tetap KSK. Itu gimana itu? Kita kalau saya pribadi ya, hati kecil saya mengatakan bahwa kalau kita masih diberi nafas hari ini, kita masih diberi hidup hari ini, berarti artinya kita itu ada tugas dari yang di atas untuk menolong orang lain, gitu. Ya kan? Dan saya sendiri juga merasakan setelah bergerak di bidang
sosial itu menolong orang lain, imbasnya ya juga di sisi karir saya mulai dari kolektor sampai sekarang menjadi kepala cabang di Kediri. Artinya bahwa memang hubungan dengan manusia dengan hubungan yang di atas itu harus sejalan. Jadi pesan untuk teman-teman semua, jangan lupa manusia yang lain, saling membantu lah. Jadi kalau rumokno jangan lupa dengan manusia yang lain. Itu menurutku keren. Kemarin saya ketemu juga kebetulan bidang saya sekarang bermitra dengan para bos-bos pemilik toko handphone, mebel, toko elektronik. Ada satu kata yang cukup tersimpan di pikiran saya. Dia Cina, bilangnya begini, saya tidak suka dengan kata-kata hidup ini hanya sekali, nikmati aja. Itu artinya meremehkan hidup. Kalau dari saya, hidup ini setiap hari dan mati hanya satu kali. Artinya selama hidup kita harus berbuat baik. Siapa tahu besok kita mati. Itu sangat tersirat di pikiran saya. Benar juga ya. Padahal dia bukan orang Jawa. Orang Jawa. Tapi dia filosofi. Dia punya toko handphone itu 12 cabang. Di Tulungagung, Blitar, sama Kediri. Pusatnya di Ngunut, Tulungagung. Itu yang saya ambil sebagai inspirasi. Ternyata betul juga. Besok kita hidup, besok kita mati, kita nggak tahu. Jadi anggap kalau besok kita mati, hari ini kita harus berbuat baik. Jadi ada kata emane yo wong iku yo wong apik ngono lho. Tapi nek kita karakter kita jelek di orang, wis babal wis mati yo wis enak temen gambar iku. Kalau banyak inspiratif banget dan itu asik rek. Jadi kita tetap semangat, yang penting tanamlah 1000 kebaikan kayak gitu. Pasti kita dapat 2000 nanti. Amin. 2000. Kalau Mbak Ana sendiri? Kalau saya sehari-hari kan memang kesibukan saya bekerja. Bekerja pada perusahaan swasta. Tidak seperti beliau yang manajer. Malang melintang. Beliau. Ya itu kan doa dari orang-orang KSK juga ya kan. Jadi waktunya mungkin lebih sibukan beliau daripada saya. Cuman kalau saya bersosial ini kan sebagai hobi juga, selain membantu sesama, juga menyalurkan amanah dari para donatur KSK ini. Kebetulan di beberapa wilayah seperti kabupaten atau di luar pulau ada juga kan KSK ya di Makassar ya. Oh berarti enggak di Malang aja berarti? Enggak. Sumatera ada. Di Kalimantan ada. Jadi masing-masing kota atau kabupaten itu memang ada satu yang kita berhenti dulu mungkin ada adzan. Oke, jadi tadi sampai di mana tadi ya Dewi? Profilnya Mbak Ana, pekerjaan, latar belakang. Pekerjaan saya swasta. Buruh apa itu, kerja di bidang jasa mobil. Di Blimbing. Nanti kalau pulang mampir. Siap. Ayo ono takjil, Bro. Tutup lagi. Oh iya. Kalau pas hari libur hari kerja lewat mampir. Siap. Tenaga. Itu jadi keseharian saya memang terikat kerja. Jadi kalau bersosial itu pasti di luar jam kerja. Nah, kalau untuk yang menjangkau di kabupaten atau di wilayah di luar Kota Malang, saya sudah menempatkan beberapa personil di sana yang saya serai, yang saya percaya untuk penyerangan donasi. Jadi saya tidak harus menunggu saya untuk penyaluran sedekah itu tadi. Termasuk yang di Sumatera, di Kalimantan gitu
Si. Kok ono di Sumatera, Kalimantan. Apa ini? Kok sudah kesana ini? Dari Sabang sampai Merauke ini jalan-jalan. Ada beberapa cabang di Jawa Timur juga ada, di Probolinggo, Jember. Kalau di Jawa Kalimantan Tengah sama Sumatera Barat. Jadi di sana memang ada, kan waktu itu di Kalimantan ada bencana kebakaran. Jadi kan mereka butuh masker. Nah, suplai dari sini. Di sana saya bekerja sama dengan tim media daerah sana. Daerah sana. Jadi salah satu wartawan yang satu tim dengan saya serai di sana. Akhirnya sampai sekarang di sana saya pasrahi untuk donasinya KSK itu tadi. Gila. Soalnya saya tadi scroll di Instagram. Kabupaten KSK kok kegiatan wakai. Ono tentara arang, terus ono wakai. Terus ngomong-ngomong loh, ini Sam sama Mbak cerita dong tentang kegiatan-kegiatan kalian. Apa aja sih kegiatan KSK itu? Seperti apa sih? Kalau kegiatan KSK ya otomatis sosial. Sosial. Apalagi bulan Ramadan seperti ini, bagi takjil, terus ini tadi dari pas kebetulan ke sini berbicara koordinasi juga untuk acara buka bersama komunitasnya beliau kan juga ada komunitas gudangnya komunitas komunitas mobil juga. Jadi selain beliau terjun di KSK juga terjun di bidangnya yang memang bidangnya beliau juga gitu. Jadi digabung-gabungkan, disinkronkan. Jadi kebetulan ke Malang saya ajak ke sini untuk berkenalan dengan Pak Guru yang tampan ini. Pak Guru siapa tadi namanya itu sampai lupa. Panggil aja Mak Deng gitu aja. Mak Deng gitu aja ya. Kaget dadakan berarti. KSK tidak hanya bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan, tapi juga di bidang media. Loh, kok muncul media? Iya, kok muncul media juga. Misalnya muncul media. Nah, kenapa harus media? Jadi ada divisi-divisi saya tuh kepingin KSK ini seperti Indomaret. Kenapa kok Indomaret? Datang di Indomaret. Pagi kakak. Jadi orang belanja itu di situ ada. Semuanya ada. Ketika masuk itu nggak keluar lagi gitu. Jadi apa yang dibutuhkan oleh mitra-mitra KSK ini kita bisa memenuhi. Seperti kenapa kok memilih ada bidang media juga. Karena dulunya saya juga berteman dengan orang-orang media. Orang-orang media ini butuh wartawan-wartawan. Jadi KSK juga mengadakan semacam pelatihan atau belajar menulis yang menjurus ke arah jurnalistik itu tadi. Lah kalau sudah jadi orang-orang binaan KSK ini disalurkan ke media-media. Kadang dari KSK juga membuka lowongan jurnalistik itu diarahkan, ditempatkan di media-media mitranya KSK. Oh jadi KSK juga bermitra dengan banyak media online. Ya. Tidak bermitra juga karena KSK juga ada media online kan. Ada juga media online sendiri. Keren. Apa yang nggak ada? Palu gada. Apa lu butuh gua ada. Asik itu. Aduh, semuanya ada di situ. Jadi kalau kalian pengen gabung dan lain sebagainya, kayaknya banyak hal yang bisa dipelajari. Apalagi dari beliau-beliau orang yang keren-keren ini dan sangat inspiratif banget menurut. Karena mulai dari komunitas OI, pekerjaan OI, terus sosial mang OI, opo sih nggak OI. Kayak aduh, aku sampai geleng-geleng ini. OI Sam. Soalnya saya yang jiwa muda kayak gini aja yang masih muda, ngelihat beliau ini, masa aku kalah kayak umur. Kalau mereka bisa kayak gitu, kenapa aku nggak bisa gitu?
toh akhirnya mereka bisa kok padahal. Terus ngomong juga kalau boleh tahu Mbak, kalau nggak boleh tahu ya kasih tahu lah. Oke, kita kasih tahu ayo. Puasa lu jangan bohong, usah. Ya ini kalau aku kan pas waktu main-main gitu ya kan, main-main terus waduh main apa itu? Main-main jalan-jalan lah, masa main apa? Iya. Kayak misalkan aku jalan-jalan nih, katanya KSK tuh punya base camp, pengen main ke situ, di mana tuh? Oke. Itu di mana? Mampir. Ya itu di mana Mbak? Jalan Mawar. Pusatnya di Jalan Mawar, Gang 1 nomor 32. Itu pusat base camp kita KSK. Nah, yang di masing-masing kota ya di apa itu sesuai dengan sekretariat di kota-kota yang masing-masing. Tapi pusatnya tetap di KSK di Jalan Mawar. Sebelumnya Mbak, kan kalau komunitas ini kan kadang ada yang bingung tempat dan sebagainya sebelum ada tercetus Jalan Mawar. Itu sebelumnya gimana itu Mbak? Sebelumnya kita ngemper. Waduh, sampai ngemper. Akhirnya kok bisa sampai ngemper? Sampai ngemper karena kan enggak ada ini, kita enggak punya base camp. Akhirnya kebetulan kakak saya itu punya rumah depan garasi, tapi gak ada mobilnya gitu. Akhirnya beliaunya tidak ditempati, terus akhirnya saya tembung pinjam tempat ya buat ini buat base campnya KSK. Akhirnya diizinkan. Ternyata setelah kita dapat base camp, beliaunya bapak pembina ini ternyata punya rumah kosong. Waduh, tak tawari loh. Pakai itu buat base camp. Asik. Perumahan malah di mana Pak? Di Karangploso. Perumahan. Waduh, lah aku wis kadung nembung. Nembung iki. Lah iki omah enak, omah siji are. Perumahan pisan, pinggir dalan. Waduh kena kayak dodolan saja. Tapi ya namanya mungkin rezekinya di sini ya, di sini aja wis akhirnya di sini dikembangkan. Jadi untungnya setiap barang yang masuk di KSK ini tidak sampai nimbun terlalu lama. Jadi datang keluar gitu. Karena kita sudah punya target penerima di masing-masing daerah. Bahkan di masing-masing daerah. Jadi kalau ada barang masuk, iki ga iki. Jadi tinggal penyaluran aja. Tinggal pendistribusian. Nah, kalau dalam jumlah besar kita memang membutuhkan kendaraan. Kendaraan enggak punya kan? Iya. Akhirnya nebeng dulu. Pak, kapan mulai? Menanam 1000 kebaikan. Enggak bisa nolak. Jadi menanam 1000 kebaikan dapat 2.000 ya, dapat 2000. Itu akhirnya ya kalau dalam jumlah besar seperti kemarin ya kita kirim ke mana itu? Denpom. Nah, kita janjian dulu. Sulawesi itu. Janjian dulu, Pak, kapan ke Malang? Nitip barang dong. Kebetulan beliau ke Malang, jadi nitip pendistribusian itu tadi. Kalau rata-rata anggota relawannya itu mungkin dari anak-anak sampai ada kah, atau mungkin dari yang cuma om-om, tante-tante kayak gitu atau gimana? Kalau relawan di KSK sendiri di Malang ya. Rata-rata perempuan. Perempuan di kabupaten juga perempuan yang saya serai itu dia baru lulus SMA. Jadi di sana memang saya serahkan. Saya mencarinya yang di Kota Malang khusus yang perempuan. Kenapa kok perempuan? Aku tak melok kamu. Khusus perempuan. Jadi enggak banyak anggotanya KSK itu enggak banyak. Jadi di masing-masing kota itu hanya ada 1, 2 gitu. Kalau di luar Kota Malang bebas. Ketuanya mau milih laki-laki atau perempuan bebas, terserah. Jadi khusus yang Malang aja saya buat mayoritas perempuan. Lah kalau butuh laki-laki, maksudnya bagian angkat-angkat, kita kolaborasi dengan yang komunitas lain. Beda. Kayaknya cakep sendiri. Iya,
tadi. Jadi kalau perempuan ini kan gerakannya kadang tidak bulat gitu, tidak bulat, terus memang sengaja milih yang gimana ya, ada yang di Wakir itu malah ibu-ibu. Oh ibu-ibu. Ibu-ibu. Saya serai untuk wilayah Wakir itu. Jadi saya ke situ datang drop barang gitu ya, kayak kemarin ngedrop beras gitu. Nanti beliaunya yang bagi ke sana, diantar suaminya. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi gimana ya, enggak harus saya terjun ke lapangan. Ke lapangan langsung tapi. Kecuali kalau hal-hal yang bisa saya terjun terus di teman-teman tidak bisa, baru saya baru langsung turun. Kalau untuk yang urgent karena barang di KSK ini kan harus cepat keluar, akhirnya di luar jam kerja kadang saya dari kantor itu barangnya dari base camp saya bawa ke kantor, pulang dari kantor saya kirim ke pos-pos itu. Jadi udah diplot pos-pos berapa? Dari pos-pos itu. Jadi mana yang bisa bergerak duluan, ya langsung bergerak. Yang penting amanah ini tetap langsung tersalurkan, base camp ini cepat kosong agar cepat masuk lagi. Nah, harapannya penerima di beberapa daerah kan seperti itu. Muga-muga ndang oleh-maneh. Nah, itu. Jadi dari KSK ini base campnya kalau ada barang masuk cepat dikeluarkan supaya ada masuk lagi itu. Kalau itu kayak pendokumentasian dari donasi dan lain sebagainya itu ada, misalnya gini, setelah ada orang donatur ngasih, kan biasanya mereka itu kan boleh kak difoto apa kok kadang sistem kepercayaan aja, butuh entah foto entah itu ada kalau di KSK sendiri? Ada ya? Beberapa. Alhamdulillah sampai sekarang sih tidak ada protes ya, istilahnya dari penerima atau dari pendonasi, tidak ada, istilahnya enggak, sampai sekarang tidak ada kendala. Cuman saya jika ada donasi masuk, orang-orang ini kan biasanya konfirmasi, Mbak saya sudah transfer tolong dicek. Akhirnya setelah dicek saya tanya kembali, Bu ini untuk program apa? Karena kan KSK ini banyak program, siapa tahu kan beliaunya ada masukan, ada mau program yang apa, ada yang program apa gitu. Bisa request berarti ya. Asik. Jadi laporannya mau nama ini atau nama apa? Nggak usah Pak, apa aja gitu. Jadi laporan donasi masuk itu tetap kita share ke baik itu ke publik ataupun ke yang berdonasi. Karena kami juga menjaga amanah itu tadi, bahwa donasinya sudah kami terima, begitu pula uang ini saya keluarkan juga kami dokumentasi untuk kami sampaikan ke yang berdonasi. Benar-benar. Jadi amanah lah Mbak ya. Insya Allah. Amin. Amanah terus. Ini nggak ada amanah warohmah. Siapa mau ada waromah. Kalau selama ini selama jalan ada nggak sih yang maksudnya gini udah donasi terus bahkan nyaluran terus ternyata salah sasaran kayak gitu loh. Jadi sebenarnya tuh di situ udah nggak membutuhkan kayak gitu. Terus sebenarnya udah waduh apa wis terlanjur. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada ya. Karena makanya di titik-titik di tiap-tiap daerah ini kan saya ada perwakilan di sana. Survei dulu ya. Dia yang bagian survei. Misal tolong saya dataan warga di situ siapa yang kira-kira membutuhkan. Terus tapi walaupun survei seperti itu, sebelumnya saya kan memang sudah izin dulu ke pemilik daerah di situ. Istilahnya apa ya kalau di sini? Permisi. Iya. Saya masuk ke daerah orang kan harus permisi ya. Sebelum menyerahkan tim saya itu tadi. Jadi saya memang
kalau untuk permisi itu kan memang harus terjun sendiri. Yeah. Jadi agar tim saya di daerah itu tidak terjadi apa-apa. Kan takutnya nanti sudah menyalurkan bantuan atau sedekah tadi terus diprotes, oh ini gak izin, itu menjaga itu. Jadi birokrasi itu tadi harus dijaga juga. SOP-nya lah itu asik. MI. Memo internal. Jadi sebelum sedekah itu disalurkan, tiap-tiap tim di pos-pos ini tadi mereka itu sudah melakukan survei terlebih dahulu. Jadi mereka sudah punya data. Oh, iki layak menerima. Jadi ketika di pusatnya di KSK ini ada bantu, oh ini yang terima beras. Misal 50 kilo. Kamu bisa enggak tim di situ menyalurkan? Oh, bisa. Kirim ke situ. Kan mereka sudah punya data. Mereka hanya tinggal setor dokumentasi untuk saya laporkan ke yang menyumbang itu tadi. Asik sih. Jadi ada istilahnya ada permisi dulu ketika kita mau, walaupun itu benar-benar apa ya, soalnya kan gini aku api kok, pokoknya wis gas tak wis. Tapi ternyata ya tetap kita harus nun sewu dulu kayak gitu. Karena kalau nggak gitu ya nanti efeknya bro. Pasti yang terjadi kalau yang nggak enak kan ya kita imbasnya ke kita juga. Padahal walaupun niat kita kan baik kayak gitu kan. Terus mungkin kita nanti akan masuk ke sesi kedua aja ya. Masuk ke sesi kedua kita akan membahas tentang ini lebih sensitif kayak gitu. Hal yang lebih bersama Mbak Ana sama Sunflower masih bersama Madeg. Madeg. Oke, kita nanti akan bahas apa lagi bersama KSK ya. Jadi masih banyak hal obrol-obrolan dan cerita-cerita inspiratif lagi yang akan kita bahas bersama KSK. Oke, Rek, kita bahas lagi. Untuk yang sekarang kita break dulu, kita berbuka. Burung.